Perkenalkan, nama saya Alif Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi Bahasa Indonesia, NIM 06174882225061 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Video ini diambil pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Dibuktikan dengan koran Kompas yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Gilang, silakan pimpin. Bersiap. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nihil, masuk semua ini? Ya. Baik, masuk semua ya. Baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas apa? Teks pidato. Sekarang yang akan kita bahas adalah teks cerpen. Baik. Apakah ada yang sudah mengetahui mengenai cerpen? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Hari ini kita akan bahas cerita pendek. Akan saya beritahu apa saja yang hari ini akan kita pelajari. Bisa disimak di layar depan sini. Baik. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu teks cerita pendek yang kita bahas, baca atau didengar. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek atau cerpen. Lalu, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, dan amanat karya sastra dalam teks cerita pendek. Lalu yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun, yaitu seperti tokoh, tema, penokohan, alur, latar, amanat di cerpen yang bisa kalian buktikan kebenarannya juga. Baik, sebelumnya saya ada gambar yang harus kalian perhatikan. Jadi silakan kalian analisis maksud gambar ini itu apa. Paham ya? Paham. Baik, silakan kalian lihat gambar ini. Ada gambar apa aja di sini? Pintu, jendela, tembok. Ada yang bisa menjelaskan? Apa maksud dari gambar ini? Baik, siapa yang mau menjelaskan mengenai gambar ini? Saya, Pak. Baik, Naila, silakan Naila. Rumah itu ibarat unsur intrinsik. Nah, pintu itu seperti tema, terus jendela itu tokoh penokohan, atap itu sebagai latar, terus tembok itu sebagai alur, dan pagar sebagai amanat. Baik, beri tepuk tangan untuk Naila Dewi. Baik, sekarang saya memberi kelompok yang sudah ditentukan di grup WhatsApp. Ini sudah ditentukan per kelompok ya? Kelompok. Baik, nantinya akan ada tayangan dan kalian disuruh untuk menganalisis. Baik ya. Jadi di sini nanti ada tayangan video, yaitu mengenai cerpen. Nanti
dari pembelajaran itu atau video itu kalian tentukan temanya apa, alurnya apa, tokohnya siapa, penokohannya apa, latarnya apa, sampai amanat. Tapi dibuktikan dengan teks. Mengapa kalian bisa mengambil tema itu, teksnya bagian mana? Atau kenapa kalian mengambil tokoh itu, teksnya bagian mana? Paham sampai sini? Ada yang bingung kira-kira untuk tugas nanti? Ini akan saya bagikan LKPD untuk per kelompoknya. Jadi sambil menyimak videonya, sambil kalian coret-coret LKPD-nya. Paham ya? Baik, tadi saya sudah membagikan LKPD kepada per kelompoknya. Jadi silakan sekalian disimak video yang akan saya tayangkan, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah kalian terima. Usahakan isinya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Paham ya? Baik, akan saya putarkan videonya. Tidak mudah mendapatkan waktu yang baik untuk menjumpai engkau. Pagi, engkau masih tidur. Malam, engkau sibuk menyendiri dan melukis. Secara kebetulan saja, aku bisa bertemu engkau. Ketika aku lama ditunggu, mandimu selesai juga akhirnya. Kau melongok ke ruang tamu. Selamat siang. Maaf ya, tadi terlambat bangun. Semalam melukis sampai pagi. Lalu kau minta izin untuk mengeringkan rambut yang habis dicuci. Lalu kau muncul bersama hitam. Hitam bajumu, hitam celanamu, hitam rambutmu, hitam kopimu. Ayo mau pilih, lebih tepatnya pilihan. Entah mengapa aku tidak suka melihat terbitnya matahari. Kau pengguna mandi adalah senang-senang. Bagi orang lain, mandi mungkin tugas atau pekerjaan, atau kontemplasi, atau normal mandi bisa merupakan pelampiasan perasaan-perasaan terpendam yang erat kaitannya dengan memori dan pengalaman titik. Engkau tidak sedang menyembunyikan diri, bukan? Seperti di psikolog itu rugi dong bicara dengan tersesat. Aku memang tersesat dalam kemudian matamu. Gombal. Dengan wajah berbinar-binar, engkau muncul kembali bersama hitam. Hitam bajumu, hitam celanamu, hitam rambutmu, hitam lengkung lagi matamu. Engkau tidak takut sekian lama tinggal sendirian. Engkau tidak pernah kesepian. Oh tidak, mungkin malah sepi yang takut dengan kesendirianmu. Bisa engkau jelaskan? Kesendirian bisa sangat berbahaya jika ia tegar dan kuat. Sepi akan linglung, lalu merasa kehilangan alasan bahagianya karena tidak mendapatkan atau bersama. Wah, agak berbau pisahnya juga. Harus, supaya kau bingung, supaya aku menang. Engkau terlalu menakut dan aku sama. Sejak tadi, aku melihat ciri-ciri tikus dari mana. Engkau suka memelihara tikus. Tikus-tikus itu dipelihara sepi untuk melawan kesendirianku. Tapi ciri-ciri tikus justru membelaku. Baik, sudah disimak semua ya videonya ya.
Nah, tadi LKPD yang sudah saya bagikan, silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi, masing-masing kelompok memberikan perwakilannya untuk mewakili teman kelompoknya dari hasil untuk membicarakan atau untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan nanti kelompok lain itu untuk menanggapi. Paham sampai sini? Baik, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya dengan durasi waktunya 30 menit. Silakan kerjakan. Kalau memang ada yang tidak paham atau ingin bertanya, silakan. Oke, silakan kerjakan. Jawabnya di sini ada di lembar Kosong. Kosong. Ya, ada yang kosong kan? lebih dekat denganmu itu judul. Beda. Beda. Tema itu menjelaskan apa? Terus saya nulis.
Gitu. Lu mulai cerita. Mau prestasi belum Pak? Teksnya mana? Teksnya nggak? Di teksnya mana? Solusi di sini kan Iya, saya baru dia tahu. Iya, bukan teksnya yang mana? Kenapa? Udah bisa. Ini kan dulu Alhamdulillah.
sudah 30 menit. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah semua ya? Baik, di sini akan dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Nanti kelompok lainnya menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang lain. Paham dari sini? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Oleh Restu. Silakan Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Fahri Hamzah dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjelaskan apa aja yang ada di unsur intrinsik dalam cerita itu. Yang pertama ada tema. Tema menggambarkan sosok perempuan yang pendiam dan penyendiri. Dalam tokoh, yang kedua ada tokoh. Aku seorang yang peduli dan memiliki rasa ingin tahu yang banyak. Penokohan. Engkau sosok perempuan yang penuh teka-teki. Yang keempat ada latar. Yang pertama ada latar tempat di ruang tamu. Latar waktu pagi menjelang siang hari. Latar suasana tenang. Latar belakang menggambarkan sosok yang memiliki cara memandang sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Yang kelima ada alur. Penulis menggunakan alur maju dalam penulisan cerpen. Penulisan cerpen lebih dekat dengan engkau. Yang keenam ada amanat. Jangan amanat dalam cerita tersebut. Jangan melihat orang dari satu sisi, lihatlah dari sisi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Restu perwakilan kelompok 1. Penjelasan tadi sudah cukup bagus. Baik, ada kelompok lain yang menanggapi? Baik, kelompok 4 yang menanggapi ya. Silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompok 1 bahwa temanya sama tapi dari segi teksnya berbeda. Dari segi teks dari kelompok kami mungkin malah sepi yang takut dengan kesendirianku. Bisa engkau jelaskan? Kesendirian bisa sangat berbahaya jika ia tegar dan kuat. Sepi akan timbul, lalu merasa kehilangan alasan kehadirannya karena tidak mendapatkan atribusinya. Dan untuk alur, latar tempat, waktu, tokoh dan penokohan sama dengan kelompok kami. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 sudah menanggapi kelompok 1. Semuanya sama ya, hanya mungkin di teksnya saja berbeda. Berpendapat bahwa teksnya berbeda, temanya sama tapi teksnya aja berbeda. Baik, kita lanjut. Satu kelompok lagi terakhir, yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cerita yang tadi. Unsur intrinsik di cerita tadi adalah tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Tema menggambarkan sosok perempuan yang pendiam dan penyendiri. Tokoh. Hal itu ditunjukkan pada kalimat engkau tidak takut sekian lama tinggal sendirian. Engkau tidak pernah kesepian. Oh tidak, mungkin malah sepi yang takut dengan kesendirian. Tokoh dan penokohan. Aku ialah seorang yang peduli terhadap hal-hal yang kecil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Engkau adalah sosok perempuan yang penuh teka-teki. Hal itu ditunjukkan pada kalimat engkau biasa bangun siang. Kalimat dan aku pernah membaca buku psikologi mandi. Ditunjukkan kalimat engkau kesendirian bisa sangat berbahaya.
Dikaya dan tegar. Latar di ruang tamu. Latar waktu siang hari, latar suasana tenang. Latar tempat ditemukan pada kalimat ketika aku tiba di rumahmu dan kau melongo ke ruang tamu. Latar waktu ditunjukkan pada kalimat selamat siang, maaf ya terlambat bangun. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju. Amanat, menyendiri itu menyepi atas kemauan sendiri, melarikan diri minggat atas paksaan sendiri. Engkau lucu. Keduanya salah. Aku cuma ingin berdamai dengan diri sendiri. Aku benci bunuh diri. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang siapa yang menanggapi dari presentasi kelompok 2? Angkat tangan. Yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Saya, Pak. Oke, kelompok 3 silakan. Tanggapi kelompok 3. Menurut tanggapan kelompok saya, sebagian teks sama tetapi ada yang berbeda di bagian temanya, yaitu laki-laki yang suka melukis. Hal itu ditunjukkan pada teks selamat siang, maaf ya tadi terlambat bangun, semalam melukis sampai pagi. Dan ada juga yang berbeda di bagian penokohan. Engkau sebagai laki-laki pengembang madu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah menanggapi kelompok 2. Baik, jawaban kalian sudah bagus-bagus semua. Nah, kali ini saya akan memberikan jawaban yang benar untuk kalian. Tolong simak slide dan penjelasan yang akan saya berikan pada kalian ya. Silakan semuanya madep ke depan. Baik, saya akan memberikan jawaban dan materi yang sebenarnya sudah kalian kerjakan. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu tema. Jadi, tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita. Dalam cerpen biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat. Tahu tersurat ya? Jadi terlihat dalam teks, tapi biasanya tersirat. Nah, dalam teks tadi, dalam cerita cerpen tadi, temanya apa? Nah, temanya itu adalah menggambarkan sosok perempuan yang pendiam dan penyendiri. Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar? Satu kelompok. Ada lagi yang lain? Dua kelompok. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 benar jawabannya. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Baik. Apa bedanya? Menyendiri itu menyepi atas kemauan sendiri. Melarikan diri itu minggat atas paksaan sendiri. Gak lucu, keduanya salah. Aku cuma ingin berdamai dengan diri sendiri. Aku benci bunuh diri. Ini adalah bukti teksnya. Paham ya? Jadi nanti yang salah bisa dibenarkan. Lalu tokoh dan penokohan. Tokohnya hanya ada dua, yaitu tokoh aku dan tokoh engkau. Yang benar angkat tangan. Tokoh aku dan tokoh engkau hanya kelompok, 3 kelompok, 2, 3 dan 4. Oh, semuanya benar. Oke, baik. Tokoh aku di sini dijelaskan ya, bukti teksnya, seorang yang peduli dan memiliki rasa ingin tahu yang banyak. Ini adalah penokohannya. Sedangkan tokoh engkau adalah sosok perempuan yang penuh dengan teka-teki. Paham ya? Nah, di sini bukti teks tokoh akunya. Apakah kau suka mandi sambil menyanyi dan menari? Ya, tadi tergantung suasana hati, bisa diperagakan. Nah, kalau tokoh engkaunya adalah di sini. Keduanya salah. Aku cuma ingin berdamai dengan diri sendiri. Aku benci bunuh diri. Aku dengar rumah ini ditunggui laki-laki tanpa celana yang suka muncul malam-malam dengan darah muncul dari kelaminnya. Oke ya, ini adalah tokoh dan penokohan dari cerpen tersebut. Lalu lanjut, alurnya. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jadi jalannya cerita. Nah, dalam cerita pendek tadi, alurnya adalah alur maju. Siapa yang benar jawab maju?
Oke, udah semua. Sudah pada pinter berarti. Oke, jadi alurnya adalah maju. Ingat, cerpen itu hanya memiliki satu alur. Ya, cerpen itu hanya memiliki satu alur. Kalau tidak maju, berarti mundur. Paham ya? Nah, oke, lanjut. Sekarang ke latar atau setting. Jadi latar atau setting itu ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, di ruang tamu, ada yang jawabnya salah? Tidak ada, benar semua ya. Di ruang tamu. Oke, latar waktunya adalah pagi menjelang siang. Yang benar angkat tangan? Pagi menjelang siang. Oke, 3 kelompok berarti yang benar. Baik. Lalu latar suasananya adalah tenang. Yang benar angkat tangan? Tenang. 2 kelompok. Baik. Masih ada beberapa kelompok yang salah ya. Lanjut. Amanat atau pesan. Jangan melihat orang dari satu sisi. Lihatlah dari sisi-sisi lainnya. Jadi jangan hanya depan saja dilihat, tapi kanan, kiri, dan belakang juga dilihat. Oke, paham ya? Baik, di sini sudah diberikan jawabannya benar. Silakan setiap kelompoknya kalau masih ada jawaban yang salah dibenarkan. Lalu setelah itu kalian kirimkan jawaban yang benar itu ke Classroom. Sudah saya bagikan linknya di grup WhatsApp Classroomnya ya. Jadi silakan buka Classroomnya, lalu unggah fotonya, foto yang kalian kerjakan itu. Saya kasih waktu 10 menit untuk menulis ulang atau memperbaiki dan mengunggahnya. Oke, silakan. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Tadi kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik. Nah, sekarang saya ingin evaluasi mengenai pembelajaran yang tadi. Nah, sekarang silahkan buka HP masing-masing. Saya sudah mengirimkan link di HP kalian. Silakan kerjakan, kita ada soal. Silakan kerjakan 10 menit, tidak usah lama-lama, 10 menit selesai. Oke, silakan kerjakan. Oke, udah semua ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Ada yang dapat di bawah 80? Ada, luar biasa. Baik. Oke, sekarang kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang kalian dapat hari ini? Tentang materi cerpen. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Tepuk tangan dulu buat kita. Baik. Minggu depan kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dalam
cerpen. Kalau tadi hari ini kita membahas mengenai unsur intrinsik, minggu depan kita akan membahas unsur ekstrinsik. Jadi tolong dibaca buku yang sudah kalian punya, dibaca mengenai unsur ekstrinsiknya. Nanti kita akan bahas mengenai unsur-unsur tersebut. Paham sampai sini? Kita sudah di penghujung pertemuan materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Gilang pimpin doanya. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi